6 April 1752, ribuan mata menatap hening saat seorang wanita berdiri di tiang gantungan. Gaun hitam membalut tubuhnya yang gemetar, namun wajahnya tetap tenang, menatap langit Inggris yang kelabu. "Aku tidak bersalah," katanya, sebelum tali menggantungkan takdirnya. Namanya Mary Blandy, anak tunggal, terpelajar, anggun, dan pembunuh ayah kandungnya. Tapi benarkah dia pelakunya? Atau hanya korban cinta yang buta dan tipu daya seorang pria yang membawa kehancuran? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus kembali ke tahun-tahun sebelum tragedi itu dimulai. Tahun 1720, kota kecil Henley-on-Thames tampak seperti lukisan musim semi. Sungai mengalir tenang, pepohonan bergoyang lembut, dan di sebuah rumah elegan di pusat kota, lahirlah bayi perempuan bernama Mary Blandy. Ia adalah satu-satunya anak dari Francis Blandy, seorang pengacara sukses dan disegani. Bagi Francis, Mary bukan sekadar anak, ia adalah perwujudan seluruh ambisi sosialnya. Sejak bayi, Mary diperlakukan istimewa, tumbuh dikelilingi oleh kemewahan, buku-buku sastra, musik klasik, dan bahasa asing. Ia belajar membaca sejak usia dini, memainkan harpsichord dengan mahir, dan bisa bercakap dalam bahasa Prancis layaknya seorang wanita bangsawan. Di kalangan masyarakat lokal, Mary dikenal sebagai permata Henley, anggun, cerdas, dan sangat terdidik. Pada usia 20, ia sudah rutin menghadiri acara-acara sosial kalangan bangsawan kecil, sering menjadi pusat perhatian dalam pesta dansa maupun jamuan teh. Busana yang ia kenakan selalu indah, penuh sulaman halus, dan perhiasannya memantulkan cahaya lilin seperti bintang kecil. Ayahnya, Francis, tak pernah pelit dalam membiayai gaya hidup Mary. Ia tahu, untuk menjadikan Mary pernikahan politik yang menguntungkan, penampilan harus sempurna. Namun tahun demi tahun berlalu, dan satu pertanyaan mulai membayang-bayangi setiap senyuman manis Mary. "Kapan kau menikah, Nona Blandy?" Usia Mary terus bertambah, dan dalam budaya saat itu, wanita yang belum menikah di atas usia 25 dianggap gagal dalam tugas utamanya sebagai anak perempuan. Usia 30 datang seperti bayangan yang menakutkan. Ia masih lajang, tanpa tunangan, tanpa janji, hanya dikelilingi oleh tatapan iba dan bisikan halus dari para ibu yang duduk di sisi ballroom. Mary merasakan tekanan itu. Di balik senyum anggunnya, hatinya mulai retak oleh harapan yang terus tertunda. Lalu, pada tahun 1746, datanglah sebuah badai dalam bentuk seorang pria berseragam militer, William Henry Cranston, seorang kapten di Angkatan Darat Inggris, berperawakan tinggi, ramah, dengan logat Skotlandia yang menggoda telinga siapapun yang mendengarnya. Mary terpikat sejak pertemuan pertama. Dia tidak seperti pria-pria lain yang datang hanya untuk sopan santun. Cranston memuji kecerdasannya, mendengarkan ceritanya tentang Voltaire dan Shakespeare, mengomentari permainan musiknya dengan ketulusan yang terasa menyentuh. Bagi Mary, itu bukan hanya ketertarikan, itu seperti menemukan bab yang hilang dari novel romantis yang selama ini ia baca diam-diam di kamar. Francis Blandy pun awalnya terkesan. Cranston berasal dari keluarga bangsawan Skotlandia, memiliki karir militer yang menjanjikan, dan berperilaku sangat sopan. Ia menyambut kapten muda itu dengan tangan terbuka, bahkan memperkenalkannya kepada rekan-rekan hukumnya dalam pertemuan-pertemuan eksklusif. Semua tampak berjalan sesuai harapan. Mary bersinar. Ia tersenyum lebih lebar, matanya berbinar, dan kota Henley mulai membicarakan kemungkinan pernikahan yang agung. Namun seperti awan gelap yang tak terlihat dari jauh, kebenaran tentang Cranston perlahan muncul. Melalui jaringan kenalan dan penyelidikan pribadi, Francis mengetahui rahasia kelam calon menantunya. Kapten William Henry Cranston ternyata sudah menikah di Skotlandia. Ia memiliki istri dan anak-anak yang ditinggalkannya dalam keadaan miskin. Tak hanya itu, ia dikejar utang dari berbagai penjuru dan terancam kehilangan semua yang dimilikinya. Bagi Cranston, Mary adalah jalan keluar dari kehancuran, bukan cinta, tapi uang dan status. Francis marah besar. Ia menghadapkan Cranston secara langsung, menunjukkan bukti surat-surat dan kesaksian. Ia memerintahkannya untuk meninggalkan Henley-on-Thames selamanya. Tapi Mary yang lembut, penurut, dan selalu menurut, berubah. Ia meledak. Air matanya mengalir, suaranya meninggi, dan dengan penuh amarah ia berkata bahwa ia mencintai Cranston, bahwa tak ada yang bisa memisahkan mereka. Tidak bahkan ayahnya sendiri.
Dunia yang selama ini teratur dan sempurna mulai retak. Rumah tangga keluarga Blandy berubah menjadi arena perang dingin. Cranston menyadari bahwa kekasihnya mulai kehilangan pegangan, menyusun rencana yang lebih licik. Ia mulai membisikkan racun halus ke telinga Mary. Ia menggambarkan Francis sebagai tiran, seorang ayah yang ingin mengontrol hidupnya selamanya. Ia memutarbalikkan kebaikan menjadi pengekangan, kasih sayang menjadi penjara. Dan ketika hati Mary sudah cukup rapuh, ia menyodorkan solusi. Sebuah bubuk putih. Ini bukan racun, katanya. Hanya obat untuk melembutkan hati ayahmu. Tambahkan ke makanannya sedikit saja, dan kau akan lihat perubahannya. Mary, yang telah dikuasai oleh cinta dan hasrat akan kebebasan, percaya. Ia mengambil bubuk itu dan mulai mencampurkannya ke makanan dan minuman ayahnya. Awalnya, semuanya tampak normal. Tapi tak lama kemudian, Francis mulai mengeluh. Tubuhnya terasa lelah, perutnya sering sakit, dan nafsu makannya menghilang. Mary tetap merawatnya seperti biasa, menyeka keringat dari dahinya, menyuapinya makanan yang telah dicampur dengan zat tak dikenal itu. Hari-hari berlalu, dan kondisi Francis memburuk. Tapi Mary terus menjalankan perintah Cranston. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya proses menuju pemulihan. Tapi sesungguhnya, Mary telah menjadi algojo bagi ayahnya, tanpa benar-benar sadar. Susan Gunnell, pelayan setia keluarga, mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia melihat bagaimana Francis selalu memburuk setelah makan yang disiapkan oleh Mary. Ia menemukan sisa bubuk putih di dapur, dan ketika mencicipi sedikit dari makanan itu, ia merasa pusing dan mual. Dalam diam, ia menemui dokter keluarga, Dr. Lewis, dan memberitahu semua yang ia tahu. Dr. Lewis, yang sebelumnya menganggap kondisi Francis sebagai penyakit musiman, mulai mengamati lebih saksama. Ia mencatat perubahan fisik yang aneh, gejala yang tak biasa. Kecurigaannya tumbuh. Tapi sebelum ia bisa memastikan segalanya, pada 14 Agustus 1751, Francis Blandy menghembuskan napas terakhir. Tubuhnya lemah, pikirannya bingung, dan matanya memandangi Mary di sisi tempat tidur. Tak seorang pun tahu bahwa sang ayah menghembuskan napas terakhir di hadapan anak yang menyuapinya kematian dengan tangan penuh kasih. Pemakaman Francis Blandy berlangsung dalam kesunyian yang mencekam. Angin musim gugur bertiup pelan, seakan menyesali apa yang telah terjadi di dalam rumah yang dulu penuh tawa dan percakapan. Mary berdiri di samping peti mati ayahnya, mengenakan gaun hitam yang panjang dan tudung tebal yang menutupi sebagian besar wajahnya. Ia menangis, tetapi air mata yang mengalir dari pipinya memicu bisik-bisik yang mencurigakan di antara para pelayat. Ada sesuatu yang ganjil dalam ekspresinya. Beberapa mengatakan ia tampak terlalu tenang, seolah menangisinya bukan karena duka yang dalam, tapi karena sesuatu yang lebih rumit, penyesalan atau bahkan ketakutan. Namun, bagi sebagian besar masyarakat Henley-on-Thames, Mary tetaplah sang putri berduka yang kehilangan satu-satunya orang tua. Ia memainkan peran itu dengan sempurna. Ia menerima pelayat dengan sopan, menundukkan kepala ketika diberi ucapan bela sungkawa, dan bahkan menyumbangkan sebagian dari barang-barang peninggalan ayahnya kepada gereja dan lembaga amal lokal, sebagai bentuk penghormatan. Tapi di balik semua itu, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Sebab satu hal yang sangat diharapkan Mary setelah kematian ayahnya tak pernah datang, warisan. Beberapa hari setelah pemakaman, seorang notaris datang ke rumah tua keluarga Blandy membawa salinan surat wasiat terbaru. Ternyata, beberapa bulan sebelum wafat, Francis telah diam-diam mengubah isi wasiatnya. Warisan besar yang selama ini diyakini akan jatuh sepenuhnya kepada Mary ternyata justru sebagian besar dialokasikan untuk yayasan amal, gereja lokal, dan beasiswa pendidikan. Mary hanya menerima harta yang sangat kecil dibandingkan dengan kekayaan sebenarnya milik keluarga. Bagi Mary, ini bukan hanya pukulan emosional, tapi juga kehancuran total dari rencana hidup yang telah ia bangun bersama Cranston. Saat kabar tentang isi wasiat menyebar, begitu pula dengan kepergian tiba-tiba William Henry Cranston. Tanpa peringatan, tanpa pesan, kapten itu menghilang dari Henley. Tidak ada surat perpisahan, tidak ada janji atau alasan. Ia pergi ke luar negeri, mungkin ke Prancis atau Belanda, untuk menghindari penyelidikan lebih lanjut dan kemungkinan tuntutan hukum. Mary dibiarkan sendiri, tidak hanya secara emosional tapi juga secara hukum, sosial, dan keuangan. Kehilangan ayah, harta,
dan kekasih dalam waktu bersamaan membuatnya semakin rapuh, walau ia tetap berusaha menjaga ketenangannya di depan umum. Namun kerapuhan itu tak bisa lagi disembunyikan ketika kecurigaan mulai menumpuk di antara para pelayan dan kenalan keluarga. Susan Gunnell, yang menyimpan bubuk putih dalam kantong kain kecil sebagai bukti, kembali menemui Dr. Lewis. Mereka berdua kemudian mengajukan permohonan diam-diam kepada otoritas setempat untuk mengizinkan penggalian jenazah Francis Blandy dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan forensik memang masih sangat primitif pada abad ke-18, tetapi hasil yang didapat sudah cukup mengejutkan. Tubuh Francis mengandung jejak arsenik dalam jumlah signifikan, cukup untuk mengonfirmasi bahwa kematiannya bukan disebabkan penyakit alamiah, melainkan karena racun yang diberikan secara bertahap. Dengan temuan tersebut, Mary Blandy segera ditangkap. Ia dibawa dari rumahnya ke Oxford Castle Prison untuk ditahan. Penangkapan ini mengejutkan masyarakat luas. Tidak semua percaya bahwa wanita seperti Mary, terpelajar, halus, dan religius, bisa melakukan kejahatan sekejam itu. Namun bukti tak bisa dibantah. Surat-surat lama yang ditemukan, testimoni pelayan, catatan dokter, serta bubuk putih yang masih tersisa menjadi fondasi kuat dalam tuduhan terhadapnya. Mary tetap menyatakan bahwa ia tak tahu bubuk itu berbahaya, bahwa ia hanya ingin memperbaiki hubungan dengan ayahnya, bukan mengakhirinya. Tapi argumennya terdengar lemah di mata hukum. Persidangan dimulai pada bulan Maret 1752, dan segera menarik perhatian seluruh Inggris. Surat kabar mulai meliput setiap detail kasus ini. Orang-orang dari berbagai kota datang ke Oxford untuk menyaksikan langsung jalannya persidangan. Ruang sidang penuh sesak setiap hari, dengan suara desas-desus dan bisikan yang tak pernah berhenti. Mary duduk di kursi terdakwa, mengenakan pakaian gelap dan tudung lebar, mencoba menyembunyikan wajahnya dari sorotan publik. Tapi tak ada tempat untuk bersembunyi. Semua mata tertuju padanya. Jaksa menghadirkan rangkaian bukti yang nyaris tak terbantahkan. Susan Gunnell memberikan kesaksian panjang dan penuh keyakinan. Dr. Lewis menunjukkan catatan medis yang menggambarkan gejala yang konsisten dengan keracunan arsenik. Seorang ahli kimia menunjukkan bahwa bubuk yang ditemukan di dapur cocok dengan sisa arsenik dalam tubuh Francis. Bahkan ada surat dari Mary kepada Cranston yang menggunakan bahasa samar namun cukup untuk menyingkap adanya konspirasi. Mary mencoba membela diri dengan mengatakan ia hanya mengikuti instruksi Cranston tanpa memahami risiko sebenarnya. Tapi nada bicaranya sering berubah-ubah, dan argumennya dipenuhi kontradiksi. Setelah beberapa hari yang melelahkan, juri mencapai putusan. Mary Blandy dinyatakan bersalah atas pembunuhan ayah kandungnya. Saat vonis dibacakan pada tanggal 31 Maret 1752, Mary jatuh terduduk. Ia menangis, memohon ampun, bahkan menyebut nama Tuhan berkali-kali dalam keadaan histeris. Namun takdir telah diputuskan. Hukuman mati dengan digantung dijadwalkan 6 hari kemudian. Mary dibawa kembali ke selnya dengan wajah pucat dan langkah gontai. Di dalam penjara, Mary menulis beberapa surat panjang. Dalam surat-surat itu, ia mencoba membela dirinya, menyalahkan Cranston sepenuhnya, dan berusaha menjelaskan bagaimana ia tidak pernah berniat membunuh. Ia menulis dengan pena yang gemetar, kadang tinta bercampur air mata. Surat-surat itu disebarkan oleh beberapa simpatisannya dan dibaca oleh publik dengan berbagai reaksi. Ada yang iba, ada yang mengecam, dan ada pula yang meragukan ketulusan kata-katanya. Pagi itu, 6 April 1752, udara Oxford masih dingin, dan kabut menyelimuti jalan-jalan kota. Mary dibangunkan oleh penjaga penjara saat langit masih gelap. Ia berpakaian sendiri, mengenakan gaun hitam sederhana dan penutup kepala putih. Ia menolak bantuan apapun. Seorang pendeta menemaninya, berdoa bersama sepanjang perjalanan ke halaman luar Oxford Castle, di mana tiang gantungan sudah berdiri tegak menanti. Kerumunan besar telah berkumpul. Mereka datang dari berbagai penjuru, sebagian karena penasaran, sebagian untuk mengutuk, dan sebagian lagi hanya untuk menyaksikan sejarah kelam ini. Mary naik ke panggung eksekusi dengan langkah tertatih, tapi tetap menjaga martabatnya. Ia berdiri tegak meski tubuhnya gemetar hebat. Ketika diberi kesempatan untuk berbicara terakhir kali, ia berkata pelan namun jelas, "Aku bersumpah di hadapan Tuhan, aku tidak tahu bubuk itu akan membunuh. Semoga Tuhan mengampuni mereka yang telah menyeretku ke akhir ini." Ia lalu menunduk dan berdoa dalam diam. Saat tali dikencangkan dan kayu dilepaskan dari bawah kakinya,
Mary mengakhiri hidupnya dengan tenang, sebuah ketenangan yang kontras dengan gejolak panjang yang membawanya ke sana. Setelah tubuhnya diambil, ia dimakamkan secara diam-diam di pemakaman gereja Henley-on-Thames, tidak jauh dari makam ayahnya. Dua pusara berdampingan itu kini menyimpan kisah tragis seorang ayah dan anak yang dipisahkan bukan oleh waktu, tapi oleh racun dan kebohongan. Kisah Mary Blandy tetap hidup dalam buku-buku sejarah, lukisan, dan drama-drama panggung yang terus dipentaskan selama berabad-abad. Ia menjadi lambang peringatan bahwa cinta, jika dibutakan oleh obsesi dan manipulasi, dapat menjadi kekuatan yang paling mematikan.